Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar pengelolaan kinerja untuk guru di platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Nah, pertanyaan yang sering muncul pertama adalah, apakah tenaga kependidikan mengerjakan kinerja di PMM juga? Nah, jadi jawabannya adalah tidak. Jadi pengelolaan kinerja di PMM itu khusus untuk guru. Sedangkan tenaga kependidikan mengerjakan kinerja di e-kinerja seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah guru honorer mengerjakan kinerja di PMM juga? Nah, betul Bapak Ibu. Jadi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar tahun 2024 ini tidak hanya diperuntukkan untuk guru yang ASN. Nah, tetapi juga guru yang non ASN dianjurkan untuk melakukan pengelolaan kinerja di PMM juga seperti itu. Nah, jadi sifatnya ini dianjurkan. Tetapi sebaiknya guru non-ASN di satuan pendidikan ikut melakukan pengelolaan kinerja di PMM karena ini untuk memperbaiki rapor pendidikan juga seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah kita mengerjakan kinerja di PMM dan kinerja seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya? Nah, jadi jawabannya sekarang platform Merdeka Mengajar ya khususnya yang pengelolaan kinerjanya sudah terintegrasi dengan e-kinerja punyanya BKN. Nah, jadi cukup kita mengerjakan kinerja di PMM saja, tidak perlu mengerjakan e-kinerja di e-kinerja lagi seperti itu. Jadi cukup di pengelolaan kerja punyanya platform Merdeka Mengajar karena sudah terintegrasikan. Selanjutnya, apakah sertifikat PMM tahun 2023 bisa digunakan sebagai bukti dukung? Nah, jadi menurut ketentuan adalah bukti dukung itu hanya bisa digunakan sesuai dengan tahun perolehannya. Misalnya untuk periode Januari sampai bulan Juni, bukti dukungnya harus didapatkan pada periode tersebut, yaitu bulan Januari sampai bulan Juni tahun yang sedang berjalan. Nah, jadi kalau kita mempunyai sertifikat di tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2023, tahun 2022, sertifikat tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti dukung, seperti itu. Selanjutnya, apakah sertifikat webinar bisa digunakan sebagai bukti dukung? Nah, jawabannya ini bisa. Apalagi sekarang di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali webinarnya. Dan kemudian kalau kita dapat sertifikat, sertifikatnya bisa digunakan untuk bukti dukung kompetensi. Biasanya untuk yang webinar itu poinnya adalah 4. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan sertifikat di PMM? Nah, caranya pertama-tama kita masuk ke fitur pelatihan mandiri di PMM. Kemudian kita memilih beberapa topik di sana, banyak sekali topiknya. Kemudian dari topik tersebut kita mengerjakan modul-modulnya. Nah, biasanya satu topik itu modulnya bervariasi, ada 1, 2, 3, dan bahkan sampai ada yang 7. Kemudian kita mengerjakan atau menonton semua modulnya, kemudian kita mengerjakan soal pemahamannya, kemudian kita mengerjakan post test, dan seperti itu. Nah, kalau kita selesai post testnya, kemudian nanti kita akan diminta untuk mengerjakan aksi nyata. Kemudian kalau aksi nyata kita lolos validasi, akhirnya kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi demikian beberapa pertanyaan yang sering muncul seputar pengelolaan kinerja tahun 2024 di PMM.
Terima kasih.